Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakal hayatud dunya wa la yaghurrannaka billahil gharur. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha. Wa amma ba'd. Tosipa tosi mapuji tasukuru tanrigang kalurusi sarajangan na Allah Ta'ala. Na karena pamasina miyak kamasina na sabari na to padang kahadire madapudapung ari onrongi. Dalam rangka melaksanakan acara ta'ziyah tasdiyah tadhkiratul lil maut. Na karena lisungan na ri pamasina Allah Ta'ala silis suratta tumatotta sijita tumalapita almarhum Muhammad amin. Allahumma yarham. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Diterima sininna ramala-amala madicinna. Riadampongi sininna yatas salanna dosa-dosana waktu natuo. Ripaluangi andrangi ripatajangi koritu kuburuna. Salam risensina Allah Ta'ala insyaallah amin. Aku toro pema tadlu pema salawa mapas salama masak kuritur nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mancaji akacora suku risensina rupa tauhid. Mencontoh kehidupan beliau, menteladani kehidupan beliau. Sehingga wading ikoritu nari lolongan upuk na wedino ono cinampoi. Labdi fa nari lolongan na upuk na kotong akhir onro maradai mati insyaallah. Sinina salam malaping kay hadir. Tamat taziyah si kira-kira melo kimale sebagai nasaih fidi. Ada nasihat risesina tumatapoi mengenai tentang kehidupan dan kematian. Yewe almarhum yang telah meninggalkan kita, narekopak kita mata pa ibu mau pa insyaallah. Karena dasarnya dalam agama bahwa orang hidup itu adalah saksi nyata terhadap orang yang meninggal. Semakin mega to sabi maka datu madece nyata nari sesena Allah Ta'ala insyaallah madece. Kalau itu labu keluarga kita sejita luar biasa. Saya biasa katakan bahwa ada memang sosok seseorang bisa menjadi contoh yang dijadikan sebagai ukuran bagi kita dalam berbuat sesuai dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riantarana dan Nabi tanah makadanai khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak manfaatnya kepada manusia. Nah ya kepada kita mati itu lawi luar biasa. Bukan 1, 2, 3 tahun. Pengorbanannya terhadap agama, tentang sosial dan sebagainya dan sebagainya. Seolah-olah makada digaja tikko ni mahu murusu ina sapadeci. Insyaallah narutu ni makoko risesena Allah Subhanahu wa ta'ala nasaba amalak madecinna.
Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhara. Akan diberitakan nantinya kepada manusia apa yang telah ia lakukan ketika hidup ini. Meskipun sebenarnya sajuki nasabah nasalaiki itu madece. Memang betul. Amat berat. Nasabah bagi Pak Ibu iharap kamu pada cina naluru nasalaiki. Berbeda jika orang sebaliknya. Inilah menjadi tolak ukur bagi kita bahwa narkomelo kina mancaji to narampe-rampe decet tatawe maka berbuatlah yang baik semasa hidup. Rilinomo palagi na mancaji na tapu-tapu madece risinin na tawe apalagi mati riah. Kehidupan di dunia ini bisa berakhir Bapak Ibu, tapi amal di kira-kira yang lalu 60 tahun kira-kira kurang lebih 60. Bagi kita yang merasakan manfaatnya seolah-olah makanan bagi dia ditambah umur nak kasih. Tapi ia naruh elok nak buang. Nasabaya roh amatiat tanya urusatlah. Adalah urusan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya tentang urusan kematian. Nasabah jancinna memang pun Allah Ta'ala maka laktu ajalanmu elisu kalau di surat Fatir Allah mengatakan yang saya bacakan tadi, ya ayuhan nas, sinin natawi secara umum, inna wa'dallahi haqqu, sitonganna jancinna pemutongannya. Nah janji pun Allah Ta'ala maka laktu ajalanmu kalian pasti akan kembali. Walikulli ummatin ajalun, setiap umat manusia ada ajal. Wa idza jaa ajaluhu, narkuangkan itu ajalan atau nasab Allah Ta'ala fala yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Uradina ni pamaju umurku namono cinang papawang itu nanti patah. Jalan beliau kita di belakang ini pasti akan mengikut. Karena kematian mutlak adanya akan terjadi bagi kita. Yang bidena mati tahu nareko dena dipatu. Kematian kehidupan adalah ujian bagi manusia itu sendiri. Sebagai tolak ukur introspeksi diri. Sejauh mana kita memanfaatkan hidup ini. Nasabah itu jika gunana tahu tuh nareko dega gade ceri papun menjadi matu bebang ria. Salam lebih. Ulama kita mengatakan bahwa panjangnya umur seseorang itu sebenarnya dikaitkan dengan amalnya. Namun umur namanya 60 tahun tapi decen apa boleh situnganna ya natulampe umur itu. Ketimbang orang yang ratusan tahun tidak bisa mendatangkan apa-apa kebaikan, menjadi susah daripada atau dipancai. Sehingga Nabi mengatakan khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian juga yang hidup adalah yang panjang umurnya. Napa nama kana bitta hasuna amaluhu madecing amalan. Karesona madecing. Jadi lampe umur diikutkan dengan amal yang baik. Gajah mati meninggalkan gani, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Iya nama. Yaro namai madecengi nasabah malah. Rela tau milodok kina rekomate kina sabah angka memang batena limatta. Dan saya kira kita ikhlas mendoakan beliau almarhum. Ikhlas membacakan Fatihah. Ini yang dikatakan Al-Quran, yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar. Diberitakan manusia dari amalnya apa yang telah terdahulu dan apa yang belum. Yang belum ini ya nawasan dinri. Kanjakna waktu natuo
angkana amal apa dimundingna ikiring ngirisesena. Itu juga adalah kerjanya sebenarnya. Demina sempat lakukan. Tapi sebabnya manusia melakukan karena dia juga. Karena pengaruh amal kebaikan. Berbicara tentang kematian, stop dengan kehidupan ini. Nasabah masaranna nyawai si bayi ieu jasa. Mapattu ni amalae nasa nabi. Sangadinna ada beberapa hal yang merupakan akibat tidak akan terputus. Dalam riwayat hadis nerangke nabi tamakkaratan lu dia mapattu. Dalam riwayat hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah, yang seterusnya adalah hadis hasan. Tapi persoalan wat diri Papua dan Kukuki yang menyambung amal kita meskipun kita telah meninggal. Jadi patimun dia ya target asalnya. Boleh kita mati, tapi amal tidak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi antara Bapak Ibu dia berfilosofi agama, Anda yang paling tinggi, gak usah bertanya-tanya. Jepang dana mereka lebih baik diberikan Al-Quran dan diwakaf. Ini akan maka dia kurangnya 50 100 sesuai kemampuan. Simpan di masjid. Niatkan bahwa ini akan menjadi wakaf. Menjadi daripada kubur berenceng di tunggangan. Kita makan. Hah? Apa? Jadi yang banyak. Wariskan Al-Quran. Yang ketiga kata Nabi adalah Nahran ajarahu Uremaku siti salo atau kasum pada ilmu cerita si batu malapita maka dangka bate limanna tu okuma siji na tanggungnya sumur bor. Sepengetahuan saya dia napaya nareko sumur bor ya untuk kepentingan umum dengan masjid karena secara khusus penggunaan untuk ibadah berlipat ganda ya malah naruntu ni makokoel Muhammad. Nah tanggungi memang sekitar 1 tahun yang lalu mau ya nih Pak. Artinya sugesti bagi kita yang di belakang ini. Nah, contoh-contoh yang baik bagi mereka. Naran ajarah. Yang tidak terputus dari amal manusia kata Nabi meskipun telah meninggal dunia adalah waladun salihun tarakahu. Meninggalkan anak yang saleh. Ya bija-bijanya alhamdulillah. Waktu di mana? Nah, ini singalamai.
Dilolong itu teman-teman. Ada usaha yang di belakang dari keluarganya untuk agar bertambah amalnya beliau. Bacangi kurang, dilolong dan sebagainya. Amal yang soleh. Teniya ramukada wijat tanggalkan makada sugiranna, jabatanna, acana taniya. Kesolehannya. Nasabar namu digaga jabalan na wijat kana soleh. Itu adalah. Nasabar nising. Maka yang bisa dipersembahkan seorang anak kepada orang tua telah meninggal adalah doa. Jika aku biasa terus itu aku mero abanggakan nginari kumakan pangkaan anak. Boleh saja, tapi itu kan sifatnya tidak abadi. Ini adalah yang tidak terputus. Kemudian kata Nabi, amal manusia meskipun telah meninggal dunia adalah masjidan banahu, masjid yang bangun. Kadang kita digagado itu bangun masjid itu bicara. Jadilah pengurus masjid, sumbangsi, pemikiran. Jadi pada rumah, tanah mengurus masjid. Naruto itu namanya membangun masjid. Ada berupa materi dan non materi, dan lebih bermutu adalah non materi. Apabila materi terbatas, ya pokoknya materi itu berkesenangan. Yang namanya keibangun masjid adalah ruhaniyah, jiwanya masjid mau dibangun. Pemikiran tentang perkembangan masjid. Kau bicara nama kanja jamaah, kau bicara nama mega jamaah tamat. Tapi yang mereka lakukan. Jadi contoh-contoh memang itu. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi adalah meskipun manusia telah meninggal dunia tidak akan terputus sadaqatun, angka sedekah, tukhriju min maliha, yang dikeluarkan dari hartanya sendiri. Malabu itu labu. Berkorban memang materi. Nggak mau tahu mengurusak tetapi dia korban materi. Ada yang seperti itu. Tapi sepengetahuan saya almarhum berkorban dan materi. Maksudnya materi biasa tua, biasa tanah-tanah lima masuk. Apa ini? Terlebih khusus peladanannya kepada masyarakat, bukan saja kepada agama, pada masyarakat. Jadi sebuah memang contoh. Jadi pemahaman agama bolehlah manusia cepat meninggal dunia, tapi amalaknya dia memang. Itulah kehidupan yang panjang sebenarnya. Assalamualaikum. Berbicara kepada kita. Ada ialah buruk poliwi amatir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idza, maka cukuplah kematian pemberi nasihat. Talinga tahu sadar tanah sama mati apa ibu? Nak kena mati tahu gak mau ke mana? Ketika Al-Quran mengatakan aina tadhabun, kalian mau ke mana? Minna khalaqnakum, di surat Taha Allah mengatakan dari tanah kalian tercipta. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah kalian akan kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kepada tanah juga kalian akan dibangkitkan. Itulah perjalanan manusia. Dari tanah kembali ke tanah dan bangkit dari tanah. Waktulah yang menentukan bagi kita akan kembali kepada asal usul. Makanya waktu itu kita tidak tahu kapan dan di mana. Hanya Allah mengatakan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di mana tanah disempati meninggal dunia. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah mengatakan pura pancaji rupa tawi asalanna pelarian usulna tanai, dan pasti akan kembali kepada tanah. Sisa malah pikiran. Ternyata yang ada persoalan makara amateng, tapi ada itiwi mati. Sisa malah pikiran. Allah mengatakan dalam Al-Quran wa tazawwadu. Mabukung ilalu alaihi mutiman alalam malampi itu malampi alalam di pagaga toblak di pagaga. Semua yang telah meninggal dunia masih tertahan di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun la ya'lamu.
Di belakang mereka dalam barza mereka tidak mengetahuinya. Nah sama memang todino dia misi keadaan dalam barza. Dia kalau bisa mengaga kajian dari lalu kubur. Dia gak ada. Tidak ada juga berita orang yang mendahului kita. Hanya saja keadaan alam barza itu Nabi lah yang menerangkannya. Maka datang susana angkatnya menarilah. Ada orang yang menderita ketika memasuki alam barza, ada juga tidak. Tergantung yang malakna tahu. Jadi memang kalau bicara mati tahu amalak ini melostep. Berawal dari niat manusia. Karena perubahan manusia harus beranjak dari amal dan niat, dari niat dan amal. Amalan niat nam itu. Maka lebih rumah decing. Ada usaha mah rumah decing itu nasamangkan niat. Tapi kudegagan niat rumah decing. Nah. Dia najidor Allah Taala nama decing. Nasabab pilih hadapin Allah Taala. Faman syaa'a ayyu'min falyu'min wa man syaa'a ayyakfur falyakfur. Nigi melo matappa ni. Nigi melo kafir ini. Jadi kembali pribadi masing-masing. Melo kumadese ni mo. Ilolong matu lalangnya. Kote yaki. Dito na jidor kit Allah Taala sabat tiyan. Tidak ada paksaan. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kada Allah Taala bennenge mel Allah Taala madece matappai sininna tolino martap paman. Di gaga webinamu Muhammad pas satu makana matappa. Nabi saja tidak ada haknya untuk memaksa manusia beriman. Hanya menyampaikan kebenaran itu. Nah terima alhamdulillah. Dia terima alhamdulillah. Itulah sebabnya banyak juga keluarga Nabi yang tidak selamat. Amurin Abu Lahab, Jahal. Nasabat tiap imam ni. Tanda nabang wana lalu ya sa media Abu Lahab. Turunnya ya maka databat abala Abu Lahab. Di mupang sadar. Biningi sadar ya di paturun ni roya sebagai pencercaan kepada mereka. Pada rasanya Abu Lahab tusuk. Biasanya Abu Lahab status sosialnya adalah harum. Kada itu pendeta tak sabak ni Abu Lahab. Masa pasana itu kumani. Gelarannya Abu Lahab, biasanya Abu Lahab ambo api meluap-luap. Wajah metu jasana. Si lolong apa bini nah? Angkat tu tahu lah kini majak tapi bini nama kanja. Iya Abu Lahab lengkap min. Bini majak. Pakai aja. Jadi Abu Lahab itu adalah menyalakan api. Istrinya Hammalatul Hatab. Biasanya Hammalatul Hatab atiwi aju tunu. Jadi sudah ada yang menyalakan api Abu Lahab. Angkan apa komporo nih. Tambah meluak memang. Kenapa ditawarkan dalam Al-Quran supaya manusia tidak demikian sifatnya? Jadi itu Al-Quran Bapak Ibu harus tahu bahwa jika ada seperti itu adalah contoh maka dayero tomacilaka ada kepada. Diberikan juga contoh yang baik maka tirulah kebaikan. Salam lebih. Seperti itu tawaran Al-Quran. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Mikalat dari contoh-contoh nabi Allah Ta'ala. Sampai kepada hewan diberikan contoh kepada manusia dalam memperbaiki sikap. Pada surat An-Nahl. Dapat turun Allah Ta'ala surat lebah agar manusia bisa menjadikan dirinya persis dengan lebah. Mana yang lebah? Kadang Allah Ta'ala fihi syifa'un linnas. Dari madunya lebah itu adalah ada obat. Bagaimana dengan lebah? Nabi mengatakan lebah itu persis dengan orang mukmin, di mana ranting atau dahan ia hinggap tidak ada yang patah. Maka contohlah kehidupannya, dimanapun ia tinggal, dimanapun ia berada, semua menyelesaikan diri. Di mana minapapun.
Tapi narikon katon dete kampus si masusah si kampungnya, dete kampus si masusah si pak kampungnya. Garangkannya tuh si panen. Karena di Al-Quran memang ada namanya Al-Ankabut. Tahu gak? Surat Al-Ankabut sudah garangkan memang saja. Contoh apa pada Al-Ankabut? Di surat Al-Ankabut, Innal ladzina yad'una min dunillahi kamathalil ankabut ittakhadha baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya orang yang menyembah selain Allah seperti al-ankabut, laba-laba yang membuat sebuah rumah. Si jakna bola adalah bolana al-ankabut. Jadi kalau kata wajah lalu melingasa makan al-ankabutnya. Kenapa enggak tahu biasa sudah ke wereng nyasan remus kan. Yang penting Al-Quran. Ya al-ankabut angkal Al-Quran. Tapi aja mereng nyasan makan al-ankabut, garangkannya itu. Ankabut. Contoh mero garangkan. Emang ay. Artinya action manusia ada yang seperti itu. Jangan seperti itu. Masalah kinar pematik. Mereka membangun rumah, masa makanan pertahanan tidak ada apa-apanya. Tidak jadi garangkan ini. Panas tidak melindungi, dingin tidak melindungi, tidak ada. Jangan nasa Allah Ta'ala. Begitulah orang yang tidak menyembah Allah. Namun apa mana yang wilino, persis garangkannya itu. Tapi dia minawadi, pudato yang makanay garangkan ko sa. Minawadi. Aku juga garangkan. Yang lebih parah lagi, analisa orang pintar bahwa sifat al-ankabut adalah robolan adalah sebuah perangkat. Jadi agak-agak jari itu jari. Tempurung. Jadi yang katu tahu pasang jari kiri kanan. Membugorok kiri kanan nale tahu. Agar angkat tuh itu. Ada lalu apa ya? Bersifatlah seperti anak. Ini contoh dalam kehidupan kita untuk menghadapi kematian. Nasabah nilai kehidupan tergantung pada amal. Agai papole sebelum napole mati. Ulama kita mengatakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, berniagalah kamu dengan Allah dan tak kusibah Allah Ta'ala. Dan terlalu Dangka-dangka sebagai Allah Ta'ala di surat Fatir Allah mengatakan, Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Di surat Fatir mengatakan, ini transaksi kita kepada Allah. Nah, sebuah transaksi itu pada dasarnya bahasanya adalah untung. Kadang-kadang berarti orientasinya untung. Kita mau berdagang dengan Allah, transaksi kita dengan Allah, supaya kita beruntung dunia akhir. Agar dan kasih Allah Ta'ala. Maka dari Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Yang kata. Maka rajinlah mengaji. Rajinlah membaca kitab suci Al-Quran. Aja tak bosan. Apa jaya? Mati kita tidak apa-apa. Bahkan mati lagi itu dibacamu Pak Quran. InsyaAllah. Kami kata baca Quran alhamdulillah. Ya almarhumah kisah kisah tamat. Tanda nak kembali cemil. Ya ada contoh, apalagi orang kita ni ada contoh, ia lagi umat nangka contoh mai kanja, apalagi nanti kita baca. Watlu ma'uh ya ilaika min kitabi rabbika. Muhammad bacalah liru wahyu wiriku. Parentah ya Pak Ibu. Nabi ta lagi parentah bakal baca. Maka dia melo mengaji. Minimal 1 lembar 1 hari. Mengaji. Alladzina yatluna ana al-laili wa atrafan nahar. Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran di siang hari dan di malam hari. Kudeta wajah asuhan di sini. Budayakan membaca Al-Quran. Meloki salama, meloki beruntung dekat-dekat dari Allah.
Satu-satunya bacaan yang memperoleh kebaikan secara langsung adalah Al-Quran. Namun dia kajian dia tahu. Perempuan yang haid pun boleh membaca Al-Quran sesuai dengan dalil fikih yang bisa kita tawakal. Biasa waktu jadi angkat tuh anda guru tanpa guru maka daerah waktu dia dibaca Quran. Tapi mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa melalui dalil ihtisan diperkenankan. Maka ada dalil ini. Di dalam Al-Quran memang Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharu. Dia nagese Qurannya sangadina mapacit pa. Nah ko haid magundre kan kedana cari pai. Oke. Jadi dia nak nero Quran maka daya nisai. Tapi membacanya. Jadi punya dah mengajar dan nagisai. Buku itu balik. Apalagi pun apalah memang nih mana seni. Paling dilarang kurang mau kutata, paling aja mau tak selesai. Maka saya harus apa 20 juz kemana? Tapi target boleh. Aja mau tak selesai. Kita apa sih kan juz? Biar tadi mati apa? Biar tadi mati. 30 juz. Jadi ketika nanti kita ditanya di kubur apa yang kau lakukan terhadap Al-Quran ketika saya bukan kepada Muhammad dan kepada umatnya, kira-kira apa jawab? Kepedulian apa kita terhadap ini kita? Dia dibaca, dia tahu dipagurui. Bahkan Nabi sendiri mewanti-wanti dari umatnya, Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura. Wawakku umatku nak bukuri Al-Quran hilangkan. Sebelum terjadi era kita turun ayat di Al-Quran bahwa umatku buang nak bukuri Al-Quran hilangkan. Jadi suatu saat nanti tidak ada umat Muhammad yang ingin membaca Al-Quran. Dan itu yang dikatakan Nabi, sayati zamanun la yabqa Al-Qur'anu illa rasma waladinan illa isma. Angka siti waktu matu pole rimakku dina munro kurangnya sangadina oki-oki man. Orang sudah tidak membaca perhiasan mani. Kemana di Quran nah? Oki-oki man. Wala yabqal islamu illa isma dina munro salam sangadina asal. Asanna salam tapi perilakunna teniana salam. Amalakna teniana salam. Tapi salatu bidatan Pina salam, simna taruki salam, ijazahnya dalam Islam, semuanya Islam. Itulah nama yang dibanggakan.